Halo pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, bersama saya Rati Purwa, Anda kembali menyaksikan Tajam Sepekan. Berikut selengkapnya. Tahun 2017, siap, dimulai. Lanjutkan. Hal ini disampaikan Kapolri di sela kunjungannya membuka dan memberangkatkan perwira mahasiswa PTIK dan STIK di Kecamatan Sukorambi, Jember. Menurut Kapolri, untuk kasus Ahok saat ini masih berjalan penanganannya. Namun masyarakat di seluruh Indonesia dihimbau untuk tidak terpancing oleh kasus tersebut. Mengingat banyak oknum yang tersebar di seluruh daerah yang dengan sengaja menyebarkan isu SARA dan agama, dengan tujuan masyarakat terpancing dan juga untuk memecah belah NKRI. Tak hanya itu, Kapolri juga berharap kedua belah pihak baik Ahok maupun Rizik Syihab untuk menjaga kondusivitas jalannya sidang mengingat kasus ini telah menjadi sorotan masyarakat luas. Orangnya Habib Rizik Syihab maupun dari kelompok-kelompoknya pengacaranya Ahok ya, bukan langsung melalui anggota-anggota kita yang dekat dengan mereka agar mereka menjaga kondusif situasi yang baik di sidang. Sidang itu adalah pertarungan intelektual, bukan pertarungan emosional. Jadi silakan nanti mereka bertarung intelektual tentang dasar-dasar teori, dasar-dasar mengenai keahlian, hukum dan lain-lain, silakan. Dari Sukorambi, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Untuk menampik isu rencana penutupan beberapa pabrik gula di Jawa Timur, Menteri BUMN Rini Sumarno mengaku sudah menandatangani rencana untuk memperbesar pabrik gula Jatiroto hingga 10.000 TCD. Lebih dari itu, Rini Sumarno juga menyatakan rencananya untuk membangun satu lagi pabrik gula baru di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hal tersebut disampaikan dalam kunjungannya ke Kabupaten Jember. Namun sayang, Rini belum bisa memberi keterangan di manakah pabrik itu akan dibangun. Namun ia meyakini hal itu akan terwujud pada tahun 2017 ini. Diharapkan setelah ada pabrik gula baru di Jawa Timur bisa menekan harga gula agar tidak naik terlalu tinggi terutama pada momen-momen tertentu seperti bulan Ramadan dan Idul Fitri. Gula mau ditutup di Jawa Timur, Bu? Kalau ini kan kalau yang tadi kita tanda tangan Jatiroto kita perbesar sampai 10.000 TCD itu sudah dari pendanaan kita sendiri. Tapi kita merencanakan masih akan membangun pabrik gula satu lagi baru di Jawa Timur dan 10.000 TCD juga, dan di Jawa Tengah juga 10.000 TCD. Nah ini tentunya kita juga menawarkan kepada investor bila mereka mau berpartner dengan di Jawa Timur. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam acara diskusi publik refleksi pemerintahan Faidah Mukid, Ketua Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau IKPMI Jember Ahmad Taufik mengatakan bahwa hasil survei 1 tahun pemerintahan Faidah Mukid yang dilakukan oleh Indep tidak akan diserahkan kepada Bupati Faidah. Menurutnya yang pantas menerima hasil riset tersebut adalah masyarakat Jember, karena IKPMI sebagai salah satu komponen masyarakat merasa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kepada publik agar mengetahui apa saja yang sudah dilakukan oleh Bupati dalam 1 tahun pemerintahannya. Taufik menegaskan bahwa hasil riset Indep IKPMI Jember benar-benar objektif karena sudah melalui metodologi penelitian ilmiah. Karena hasil kami ini adalah kami merasa sebagai bagian dari kekuatan publik, kami serahkan kerja kami kepada publik, kepada masyarakat Jember. Bahwa kemudian Bu Faidah selaku Bupati Jember mengundang kami untuk tabayun dan seterusnya, akan kami persilahkan. Kami juga akan mengapresiasi itu. Yang pertama, jadi ini murni. Saat diskusi, Taufik mengatakan bahwa hasil survei itu juga menunjukkan banyaknya golongan yang belum puas terhadap kepemimpinan Faidah Mukid. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Program pendidikan gratis yang sudah dicanangkan oleh Bupati Jember Dr. Faidah dinilai masih belum maksimal.
Bahkan beberapa item program tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Padahal dalam undang-undang tersebut sudah sangat jelas bahwa pendidikan gratis harus melibatkan komite sekolah untuk dimintai pertimbangan. Hal tersebut disampaikan oleh David, Komite Sekolah SD Negeri Jember Lor 3. Menurutnya setelah melihat pasal demi pasal, seharusnya jaminan pendidikan gratis ini tidak hanya berlaku pada sekolah negeri saja, sekolah swasta pun seharusnya diikutsertakan dalam program tersebut. Tentang sistem pendidikan nasional. Padahal di dalam undang-undang tersebut sudah sangat jelas ruang dan gerak dari peranan komite dalam penyelenggaraan pendidikan di masing-masing satuan jenjang pendidikan. Tetapi ini menjadi dasar utama untuk pendidikan gratis. Yang dimaksud dalam peraturan bupati ini sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, negeri dan swasta. Oleh sebab itu, David menilai program Bupati tentang pendidikan gratis masih belum maksimal dalam prakteknya, karena masih sekolah negeri saja yang menjalankan pendidikan gratis tersebut. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Lihat, kalau lombok kecil sekitar 30, Pak. Melihat peluang tersebut, pupuk abal-abal mulai menyerang para petani. Selain berbahaya, pupuk abal-abal ini pun tidak jelas kandungan nutrisinya, sehingga alih-alih membuat tanaman lebih subur, tanaman malah menjadi tidak sehat dan dapat menyebabkan gagal panen. Seperti disampaikan oleh Ketua HKTI Jember Jumantoro, bahwa pupuk abal-abal banyak menyerbu petani di Jember, sehingga diharapkan para petani untuk lebih waspada dan juga tidak terpancing harga yang murah, namun pupuk tersebut tidak pasti kandungan nutrisinya. Tak hanya itu, Jumantoro juga meminta pemerintah daerah lebih ketat untuk melakukan pengawasan di lingkungan distributor, mengingat pupuk bersubsidi sudah dilakukan pengurangan oleh pemerintah pusat. Kurangan pupuk, petani kadang lari ke pupuk abal-abal, di mana pupuk-pupuk itu tidak jelas dari mana dan kandungannya apa, sehingga bukan meningkatkan produksi yang didapat oleh petani, tapi penurunan produksi yang dihasilkan. Sehingga yang namanya ketahanan pangan, swasembada pangan bisa tercapai dengan dukungan BUMN yang betul-betul kredibel. Kami sudah menyampaikan dari HKTI, menyampaikan ke KP3 untuk selalu melakukan monitoring ke lapangan. Yang kedua, kita berharap harus ada penegasan dari pihak produsen dan distributor agar pengecer resmi pupuk itu tidak menjual pupuk abal-abal. Kalau kondisi real petani saat ini gimana? Petani masih sangat rendah pemahaman tentang pupuk. Jadi kadang warnanya sama dianggap sama kandungannya, sehingga perlu yang namanya edukasi. Namun berkurangnya pupuk bersubsidi ini juga membawa angin segar bagi produsen pupuk di Indonesia, sehingga diharapkan tercipta persaingan pasar yang sehat dalam kemajuan pertanian di Indonesia. Dari Sumbersari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Setiap satu kedua sawah, Sebanyak 400 orang warga Dusun Lengkong, Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Jember mengikuti lomba mancing ikan di saluran irigasi pertanian setempat. Parade mancing mania di Dusun Lengkong tersebut digelar oleh para pemuda setempat yang menamakan dirinya komunitas Gombes, sebagai sarana untuk bersosialisasi agar masyarakat tidak menggunakan racun maupun sengatan listrik untuk memburu ikan. Karena penggunaan racun dan alat setrum tersebut dinilai dapat merusak ekosistem sungai, yakni membunuh bayi ikan dan hewan lainnya, sehingga mengakibatkan populasi ikan menjadi punah. Uniknya, parade mancing mania tersebut mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat sekitar. Kalangan orang dewasa hingga anak-anak tampak antusias dalam mengikuti lomba. Bahkan 50 warga dari luar Dusun Lengkong juga turut mendaftar sebagai peserta. Seperti apa? Ya sih, kalau bisa ini diadakan setiap tahun. Terus diadakan kayak gini, sering diadakan. Kenapa, Mbak? Biar orang-orang itu nggak suka racun di sungai. Barang dipancing. Kalau diracun ini, Mbak ya, punah ya ikannya ya? Iya, merusak ini habitatnya ini. Mulai tadi sudah dapat ikan? Sudah dapat ya? Ya. Lukman selaku ketua panitia lomba mancing mania tidak menyangka acara yang digelar ternyata mendapat antusias yang besar dari masyarakat. Pihaknya berharap dengan sosialisasi tersebut masyarakat tidak lagi menangkap ikan dengan racun dan sengatan listrik demi kelestarian lingkungan.
Jadi banyak pengunjung yang datang dan pastinya tujuan awal kita bisa tepat sasaran yaitu mengenai sosialisasi larangan menyetrum dan meracun ikan agar tidak punah bibit-bibit ikan yang ada di sungai. Ini yang ikut kurang lebih 400 dari dusun Lengkong dan sekitar 50 dari luar dusun. Yang kita sebarkan satu jenis ekor yaitu ikan lele dengan jumlah populasi kurang lebih 1.000 ekor. Dalam perlombaan tersebut, pihak panitia menyediakan hadiah menarik kepada peserta yang berhasil mendapatkan ikan paling banyak dalam waktu 1 jam. Dari Kecamatan Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Peraturan daerah mengenai disabilitas dan Perda tentang pertanggungjawaban sosial perusahaan atau yang sering disebut Corporate Social Responsibility atau CSR sebenarnya sudah disahkan masing-masing pada bulan Desember 2016 dan November 2015 lalu. Namun hingga saat ini Perda tersebut belum terrealisasi secara baik. Hak-hak kaum disabilitas belum diberikan sepenuhnya oleh Pemkab Jember, baik infrastruktur yang ramah terhadap kaum disabilitas maupun ketersediaan akses yang baik pada instansi-instansi pemerintah maupun swasta. Pemerintah belum melaksanakan Perda Difabel dan CSR yang sudah ada karena sampai saat ini Perbub sebagai aturan turunan belum dibuat. Oleh sebab itu, Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi mempertanyakan janji Bupati Faida yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, yang mana Bupati akan membuat sejumlah perda dan ratusan perbub. Itu pun menurut saya paling perda-perda wajib ya, kayak APBD itu memang penjabarannya kan ada perbubnya. Nah, terus apa yang dilakukan oleh Bupati bersama timnya? Padahal di RPJMD itu kalau saya lihat Bupati akan mengajukan berapa perda, Bupati akan mengeluarkan berapa ratus perbub. Ya, tahun 2016 ini apa? Padahal perda-perda yang substansi seperti perda difabel, perda CSR, perda bantuan hukum, perda yang lain dan sebagainya. Ini kalau tidak disertai dengan perbub ya tidak bisa dilakukan secara baik. Kaum disabilitas tentu berharap seluruh haknya dapat segera dipenuhi oleh pemerintah sehingga tidak terkesan diskriminatif. Ini kan teman-teman difabel kan terpinggirkan, jadi banyak sekali pelayanan publik di Jember khususnya itu yang tidak berperspektif terhadap disabilitas sehingga teman-teman tidak dapat mendapatkan haknya. Nah, ini kami sangat mengapresiasi terhadap apa yang terjadi di Disbun Dukcapil. Artinya ada kemajuan di sini bahwa Disbun Dukcapil sangat perhatian terhadap teman-teman difabel. Dengan adanya dibangun RAM, loket khusus, dan kemudian rencana membangun lift ini sangat bagus sekali buat teman-teman difabel. Itu karena kita lihat selama ini kan yang dikeluhkan oleh teman-teman difabel di sini kurangnya aksesibilitas dalam segala hal di Jember ini, baik secara infrastruktur maupun aksesibilitas dalam pelayanan, dan di Disbun Dukcapil ini sudah diwujud. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi D, Komisi B, serta pimpinan DPRD Jember, Manajer Kebun Banjarsari PTPN 12 Mulyadi Eko Purnomo mengatakan, selama ini dana Corporate Social Responsibility atau CSR yang dikeluarkan oleh PTPN kepada masyarakat sudah cukup besar. Namun penyaluran CSR oleh seluruh perusahaan di Jember masih dilakukan secara sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi. Padahal jika digabungkan, bisa menjadi potensi besar untuk membantu kesejahteraan masyarakat miskin. Oleh sebab itu, Mulyadi meminta DPRD untuk memfasilitasi pembentukan forum CSR agar penyaluran dana CSR di Jember bisa tepat sasaran kepada yang membutuhkan sehingga dan tidak tumpang tindih. Konsep forum CSR tersebut sudah cukup efektif di Kabupaten Banyuwangi dengan melibatkan unsur perusahaan, unsur legislatif, eksekutif, dan lain-lain.
sehingga perusahaan tidak kesulitan untuk mencari sumber data masyarakat yang perlu bantuan. Sikap sama, CSR kita itu kan jumlahnya besar, apalagi BUMN, dan itu aturan mainnya sudah ada, sehingga kita tinggal pelaksanaan aplikasi aja supaya terarah. Paling tidak kita harus membentuk semacam forum, sehingga kayak, mohon maaf, contohnya kebun, larinya kemana? Rata-rata di kebun itu untuk pembelian sapi kerman. Banyuwangi sudah oke, Banyuwangi. Saya lama tinggal di Banyuwangi, sehingga isok ditiru lah. Jadi kita juga tidak harus isin-isin niru yang baik, saya kira itu. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Kondisi ruas jalan raya tingkat kabupaten di Desa Balunglor, Kecamatan Balung, mengalami kerusakan parah sepanjang 1 km. Kerusakan jalan tersebut sudah terjadi sejak bulan Oktober lalu, namun hingga kini masih belum dilakukan perbaikan dari dinas terkait. Rusaknya jalan raya Balung ini diakibatkan seringnya terjadi genangan air saat hujan, sehingga membuat aspal terkelupas. Selain itu, rusaknya jalan diakibatkan karena sering dilintasi oleh truk-truk yang bermuatan berat yang melebihi kapasitas muatan. Menurut warga, akibat dalamnya lubang di jalan, sering membuat pengendara kendaraan bermotor mengalami kecelakaan. Sudah lama, ketika awal musim hujan kemarin, jadi mulai bulan Oktober, November itu sudah parah jalan, sudah parah. Ini ada sepanjang berapa kilometer? Ini kurang lebih sekitar 1 kilometer. 1 kilometer. 1 kilometer. Ini kedalamannya kurang lebih 30. Lebarnya yang rusak ini sekitar ada yang 1 meter, bahkan 1 meter lebih. Ini jalan menuju kemana? Nah, ini jalan yang menghubungkan antara Kecamatan Bangsal Sari ke arah Balung, juga dari Umbul Sari ke arah Balung. Jadi sangat banyak sekali pengguna jalan yang melewati jalur sini. Sering nggak terjadi kecelakaan? Sering terjadi sekali kecelakaan. Dan ini jalan rusak ini sangat mengganggu pengguna jalan. Warga berharap kepada pemerintah maupun dinas terkait agar segera melakukan perbaikan, dikarenakan jalan raya tersebut merupakan jalan penghubung antar kecamatan dengan volume kendaraan yang lumayan padat. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Menindaklanjuti laporan masyarakat tentang pengangkatan beberapa camat yang tidak berkompeten, DPRD Jember menggelar rapat dengar pendapat bersama pihak Baperjakat Pemkab Jember. Dalam pertemuan ini sempat terjadi perdebatan antara pimpinan rapat Ayub Junaidi dan Kepala BKD Joko Santoso, karena kedua belah pihak sama-sama bersikeras dengan pendapatnya. Ayub mengatakan pengangkatan camat ini tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 18 yang menyatakan bahwa sebelum ada keputusan gubernur, bupati hanya bisa mengukuhkan jabatan, bukan melakukan pengangkatan seperti yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Pengukuhan dan pengangkatan, iya kan? PP 18 dasarnya. Kalau PP 18 dasarnya, harusnya semua pejabat dulu pada waktu diangkat tanggal 3 Januari itu dikukuhkan. Jangan bawa enggak PP 18 ini, Pak. Sebentar, saya ingin memimpin, tunggu dulu, jangan baru nanti kalau saya sudah kasih waktu kepada jenengan. Nah, ya makanya PP 18 itu coba dibaca pasal yang paling terakhir. Di situ pejabat pertama kali diisi itu dengan dikukuhkan. Di pihak lain, Kepala BKD Joko Santoso mengaku sudah berkonsultasi kepada gubernur meskipun hanya secara lisan saja. Namun pihaknya beranggapan bahwa gubernur tidak pernah mempersoalkan hal tersebut. Mengingat pengangkatan camat seperti ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Jember saja, melainkan di hampir semua daerah. Terkandung maksud tentang pelaksanaan pendidikan teknis pemerintahan di camat yang tidak berlatar belakang pendidikan pemerintahan. Kan berarti mengakui gubernur ini kalau ada tidak yang berlatar belakang seperti itu. Seluruh di tetangga kita semua ada, Pak, gitu loh. Kenapa Jember gitu loh. Sebenarnya saya tahu, secara psikologisnya tahu. Tapi ya saya coba jawab saja. Apalagi sampai juga tadi menyatakan bahwa saya ini menjerumuskan bupati ke Jeblok. Sebentar, Pak.
Nah, ini yang sampai ungkapkan. Joko melanjutkan akan melakukan konsultasi dengan Bupati soal masalah ini. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Menanggapi program pendidikan gratis yang dicanangkan oleh Bupati Jember Dr. Faida, anggota Komisi 10 DPR RI Anang Hermansyah menilai program tersebut masih terkesan carut-marut. Terbukti dengan banyaknya keluhan dari masyarakat dan komite sekolah soal pendidikan gratis. Menurutnya, pendidikan gratis itu tidak bisa tiba-tiba dilaksanakan, karena harus ada prosedur yang jelas agar betul-betul tepat sasaran. Utamanya harus melihat kekuatan APBD, apakah bisa mencukupi. Berbeda dengan kota besar seperti Jakarta dan Surabaya yang sangat mudah menerapkan program pendidikan gratis. Segera dibikin supaya jelas pelarinya. Karena fasilitasi itu penting untuk mensukseskan pendidikan Indonesia. Nah, dana itu kan dana dari 416 triliun itu kan tidak semuanya ada di tangan Kemendikbud. Yang ada di Kemendikbud cuma berapa? 30-an triliun dari 400. Itu pun dipecah sekian. Makanya efisiensi harus tepat. Anang berharap pendidikan gratis di Jember segera terrealisasi secara adil, tidak hanya untuk sekolah negeri saja, melainkan juga untuk sekolah swasta. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Kunjungan Raja Arab ternyata sedikit banyak mempengaruhi banyaknya masyarakat yang ingin ke Tanah Suci, baik untuk melakukan ibadah umroh maupun haji, seperti terlihat di pelayanan paspor di kantor imigrasi kelas 2 Jember. Salah satunya Santi yang sengaja datang mengurus paspor untuk melakukan ibadah umroh dikarenakan penasaran tentang Saudi Arabia dan juga Raja Salman yang terkenal karismatik. Bahkan lebih jauh dirinya tak hanya akan melakukan ibadah umroh saja, namun dirinya ingin berkeliling dan berwisata menikmati keindahan istana Raja Salman maupun melihat lebih dekat kehidupan di sekitar kerajaan. Saya ingin menyegerakan umroh karena kan ada berita sebelumnya ya Raja Salman mau datang. Nah itu ternyata memberikan magnet tersendiri buat saya untuk umroh gitu kan. Lebih ingin tahu, lebih segera ingin tahu gimana sih Mekah, gimana sih Ka'bah yang selama ini cuma kita lihat di TV aja. Kan karena kita lihat Raja Salman karismatik banget gitu buat saya. Jadinya saya semakin ingin segera umroh. Sementara itu, Kepala Imigrasi kelas 2 Jember berharap masyarakat yang ingin berangkat ke Tanah Suci untuk selektif dalam memilih travel agent. Mengingat beberapa waktu yang lalu terdapat oknum travel agent yang menipu para jamaah sehingga bukannya berangkat namun tertahan di negara lain. Selain itu, imigrasi juga melakukan pengetatan terhadap travel agent di wilayah Tapal Kuda sehingga travel atau biro haji dan umroh abal-abal dapat ditindak tegas. Pada prinsipnya kantor imigrasi kelas 2 Jember siap melayani bagi masyarakat yang memang bertujuan untuk beribadah haji maupun beribadah umroh. Kami tetap melaksanakan sesuai SOP prosedural dan kami juga akan meneliti bagi yang biro perjalanan umroh, tentunya juga harus kita verifikasi. Dari Sumbersari, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Keseharian Holil 14 tahun warga Pakusari bersama Sani 80 tahun neneknya. Holil dan Mbak Sani tinggal di sebuah gubuk bambu berukuran 1,5 meter kali 3 meter. Di rumah tersebut terdapat tungku tanah liat, tempat tidur dan tempat sholat. Mbak Sani mengalami kebutaan sejak 40 tahun lalu. Kecilnya tempat tinggal Mbak Sani inilah membuat Holil setiap harinya terpaksa tidur di musola dan emperan rumah warga. Orang tua Holil meninggal dunia. Holil putus sekolah sejak kelas 4 sekolah dasar. Kegiatan sehari-hari kini membantu neneknya. Holil putus sekolah kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Setiap hari tinggal sama Mbak ini? Iya. Berdua gini. Terus makannya gimana, Lil? Mbak yang masak? Iya, Mbak yang masak. Terus? Apa aja? Yang gengan ya aku. Kenapa? Gengan.
Oh, jangannya kamu yang nyari. Di mana kalau nyari? Ini. Di sawah ya. Lil, itu lauknya apa aja kamu? Apaan? Habis. Nggak pernah pakai lauk? Enggak. Hah? Enggak. Kenapa? Enggak tahu lah. Siapa ngembayang anak? Gitu ya. Kamu pengen enak gitu ya? Iya. Hah? Iya. Kalau udah besar, mesti izin enggak. Lil, tiap harinya gimana kamu Lil tidurnya? Di sana. Pindah-pindah gitu? Iya. Di sini nggak cukup ya? Enggak. Enggak. Lil, harapannya gimana Lil? Pinginnya Lil apa? Tero apa? Enggak. Maksudnya benar Hidup layak atau gimana? Iya Mbak, itu kata apa pengen hidup layak. katain lain. Kenapa? Mbak itu pengen hidup layak gitu. Gitu ya. Mau di itu ya. Apa dia? Mau dibenerin rumahnya gitu. Gitu ya. Kamu tiap hari bantu Mbah apa Lil? Apa aja Lil? Habis cari kayu cuma. Cari kayu ya. Untuk kebutuhan pangan cucu dan nenek ini memakan apapun yang ada. Nasi jagung dan lauk garam adalah menu istimewa. Jatah beras miskin atau raskin dari pemerintah seberat 3 kg per bulan hanya mampu mengenyangkan beberapa hari saja. Dengan keterbatasan penglihatannya, Mbah Sani tetaplah bekerja sebagai buruh tani. Apabila musim panen, Mbah Sani diupah untuk menumbuk padi di sawah. Mbah, tiap hari makannya apa aja Mbah ini? Takanan anak. Kor berdekengan anak tato kok cukup. Kor berdekengan. Mbah pingin ya makan enak-enak. Bah, ya kayak ende anak. Kayak ende entah apa cara yang tak di pun anak saya beli anak. Tadi pun saya beli anak. Sehari kadang makan berapa kali Mbah? Kadang 2 kali, kadang 3 kali nak. Korban kau tak lapar nak. Orang tak di embu nak. Loh Mbah, yang sering tetangga ngasih makan gitu. Kadang yang beri nak ben epar mah ada je. Kadang yang berikan sepereng. Montang andi nak dekat telur tak beri. Jadi seru Pak oleh. Oleh raskin. Oleh. Berapa kilo? Cak 3 kilo anak. Sebulan. Sebulan 3 kiloan mon lan bilan na 5 kilo nak kan. Saya rasa mondut Pak. Iya ria nak. Mbak, korang 3 kilo sebulan tuh ya? Nak, sekobo anak saare. Mon sebulan kan 30 koboan. Korang ya Bu? Korang banyak. Tidak jarang tetangga yang peduli memberi kedua cucu dan nenek ini makanan. Bu, ibu yang ngasih mbahnya ini? Iya. Kenapa Bu kok terketuk seperti itu? Ya kan udah kelihatan kasihan. Kenapa Bu kok tiba-tiba ngasih makan mbah ini dan cucunya? Iya kayak orang tuanya saya sendiri. Holil dan Mbah Sani berharap pemerintah lebih peduli dengan menambah kilogram raskin yang setiap bulan dibeli Mbah Sani seharga Rp2.000 per kilogramnya. Dari Pakusari Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tajam Sepekan kali ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.1tv.co.id. Saya Rati Purwa beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam 1TV.